Oke. Oke, ya. Jadi nanti videonya bisa kita share juga kalau masih ada yang dari hasil sosialisasi ini kurang paham atau masih belum lancar ya. Nanti bisa dibuka lagi rekaman videonya. Mungkin sebelum dimulai saya serahkan dulu kepada Bapak kita yang terhormat, Bapak Farid, untuk memberikan sambutan dulu. Silakan Pak Farid. Tunggu yuk malah. Terima kasih teman-teman sudah pada berkumpul. Langsung aja ini jadi sudah banyak keluhan teman-teman mitra kita, terutama Pak Fadri, udah pada ngeluh ke adminnya nggak bisa nagih. Ini mungkin aplikasi ini mungkin terobosan, jadi sehingga penagihannya biar bisa lancar. Tapi mohon ya untuk yang sudah dibuatin aplikasi, penginputannya juga harus tertib. Kalau nggak tertib sama aja bohong aplikasi ini. Itu dari teman-teman langsung nanti dari lapangan input data sama fotonya. Itu aja dari saya. Langsung aja ke Mas Amirnya biar lebih cepat karena udah malam. Ya, oke. Mungkin Mas Amir. satu sebelum dimulai Mas Amir, namanya aplikasi baru ya, catatan pasti nanti di awal-awal masih ada beberapa kekurangan. Monggo nanti masukan dari teman-teman semua, apa yang kurang, apa yang bisa kita improve ya, nanti kita improve, kita perbaiki sama-sama. Karena namanya aplikasi untuk awal pasti tidak ada yang sempurna ya. Jadi nanti kita bareng-bareng aja sering koreksi. Itu. Jadi insya Allah dengan hadirnya aplikasi ini nanti akan lebih mudah semuanya karena surat tugas dan lain-lain pun akan keluar secara otomatis melalui aplikasi semuanya. Jadi nanti akan mempercepatlah secara waktu. Oke, monggo Mas Amir bisa dimulai untuk sosialisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih rekan-rekan sudah hadir ya, join. Saya coba share screen biar tidak berlama-lama. Yang saya tampilkan, yang saya share udah tampil. Recon. Mungkin dari akses alamatnya Mas Amir pertama kali login. Bocor ini suaranya Bos Amir nih. Ini sudah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke ya. Oke. Ini aplikasi buat ini ya, buat aplikasi IKR ya untuk mempermudah pekerjaan di lapangan ya. Stepnya mungkin pertama saya login sebagai PTL ya. Saya login sebagai PTL. Ini linknya iconetjatim.com. Teman-teman nanti bisa buka. Ini saya coba login dulu sebagai PTL, lalu saya coba trial untuk dispose 1 dulu ya. Dispose. Nah, ini contoh ya, misalnya di SPA, kelihatan 078920 02 ya, 078902. Ini saya copy dulu. Ini buat yang lain harap di mute yang lain. Buat penanda ya, 078902 SPA ya. SPA ini sudah didispose. Lalu setelah didispose, teman-teman login melalui akun Haleora ya. Di sini username-nya Haleora, passwordnya emontim_mitra. Lalu masukkan kodenya. Kodenya ini akan berubah-ubah setiap kali login. 87765. Data yang sudah didispose dari PTL akan otomatis masuk ke sini. Ini saya coba
cari SPA yang tadi sudah di-dispose. Oke, ini ya. Nah, ini sudah otomatis masuk nih. Jadi teman-teman pada saat di lapangan di sini sudah ada ini karena dummy ya, dummy kendala. Nanti di sini sudah ada brand OLT-nya apa, misalnya OLT-nya apa, terus hostname-nya apa, terus port IDFDT, port FDT, IDFAT, ini kabupaten terdekat. Di sini sebentar, saya coba cari yang real ya, bukan yang dummy ya. Oke, ini. Yang di-input sama teman-teman ini nanti tombol ada di sini saat ini ada 3 tombol ya, input detail SPA. Pada saat di-input di sini brandnya Rescom. Ini hostname-nya. Jadi teman-teman nggak perlu ngisi lagi hostname-nya itu apa, port OLT-nya apa. ID FDT-nya sudah ada. Port FDT default-nya 0. ID FAT sudah ada juga. Ini kabupaten terdekat itu Gresik. Nah, ini teman-teman bisa menginput pada saat ada perubahan. Semisal PTL memberikan informasi bahwa ID FAT-nya GSKA 356. Lalu ternyata realisasi di lapangan beda. Ini bisa dipilih. Ini bentuknya drop down. Jadi inputannya sudah pasti ada di dalam sini. Data asetnya sudah pasti ada dalam sini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa milih inputan progresnya misalnya apa. Misalnya awal dispose progres penarikan misalnya. Nanti ada pemilihan gudang juga. Karena Haleora itu slotnya kita kasih slot retail. Jadi ada gudang mitra Haleora. Nah, di dalam gudang mitra Haleora ini nanti teman-teman bisa milih nih kebutuhan materialnya. Misalnya pilih ONT ya, ONT-nya Rescom. Nah, ini satu maksudnya quantity. Ini karena belum saya input aja, belum saya input secara real. Nanti kalau di input secara real udah tahu stoknya tuh ada berapa. Stok fix-nya ya. Ini karena brandnya OLT-nya Rescom dan kebutuhannya ONT. Ya. Nah, ini teman-teman bisa milih ya, misalnya ONT-nya Rescom. Cukup di-input di sini nanti serial number-nya apa. Serial number, misalnya serial number nih contoh. Lalu MAC address-nya juga di-input. Ini harus real nih, real input. Karena kalau inputannya asal, misalnya inputan asal seperti ini, nanti tidak akan bisa diteskom. Ini latitude pelanggan, koordinat, latitude, longitude ya, koordinat pelanggan. Ini jenis kabel. Semisal jenis kabelnya Precon 100, 150 atau Haspel. Misalnya 100, serial number-nya berapa. Lalu kalau kabelnya Haspel, nanti akan keluar panjang meternya itu berapa. Ini wajib input semua, karena tanda bintang ya. Tanda bintang ini wajib input semua. Ini contoh. Ini contoh aja ya. Saya input ngasal gitu. Ini panjang karena Haspel, panjang kabel diinput misalnya 250 meter. Ini serial number kabelnya tuh berapa? Contoh ya. Lalu port FAT yang dipasang port berapa? Misalnya 1:8. Port yang dipasang itu port 1. Ditulis port 1. Oke. Sebaiknya setelah diinput, ini disimpan. Ini disimpan. Data sudah disimpan. Setelah disimpan, datanya itu akan berubah. Yang sudah diinput sama teman-teman itu datanya akan berubah. Yang tadinya merah menjadi hitam. Merah bold menjadi hitam. Nah, ini sudah diinput nih. Itu ada tanda berubah ya. Terus kalau misalnya mau input aksesoris,
aksesoris, inputannya di sini. Di sini aksesorisnya sudah ada semua. Sudah ada semua ya. Misalnya aksesoris, ini nama item ini sudah sesuai dengan kontrak. Contoh misalnya es klem ya, es klem kuantitinya 4. Pilih tambah ke table. Dia akan masuk. Nah, di sini 4 gitu. Aksesoris misalnya ada patch core 1 meter, quantity 1 tambah table, nanti otomatis masuk gitu. Setelah di input, ini disimpan. Nah, lalu untuk cetak BOQ ada di sini. Sorry, ini uploadan foto ya. Teman-teman harus menginput juga foto-fotonya, misalnya FAT before, choose file, pilih filenya apa. Kalau di handphone itu sudah bisa langsung memfoto. Ini saya contoh aja. Ini contoh ya. Upload. Terus misalnya aksesoris tadi itu ada 3 ya. Ini setelah diupload, ini misalnya aksesoris, choose file. Ini karena tampilannya dari ini ya, dari laptop ya. Contoh, upload. Terus misalnya aksesorisnya upload lagi. Karena ada 3, ini contoh ya. Upload. Nah, jadi nanti yang diupload berdasarkan quantity. Ini aksesoris upload lagi. Ini aksesoris semua. Setelah itu simpan. Nah, maka data sudah tersimpan. Pada saat mau mencetak BOQ, tinggal pilih di sini cetak BOQ. Nah, ini otomatis keluar. Otomatis BOQ-nya keluar. Jadi teman-teman nggak perlu nginput BOQ secara manual. Di sini sudah ada semua hasil cetakannya. Namun kalau bisa yang jasa IKR LGBT ditulis satu semua. Gitu, karena nanti pengaruh terhadap quantity. Ini bisa disimpan atau tidak gitu. Ini outputnya seperti ini ya. Jadi nggak perlu bikin BOQ secara manual, ini sudah ada. Nah, lalu untuk tescom-nya seperti apa? Tescom-nya dari data yang diinput. Tescom-nya dari data yang diinput ini, contoh nih yang tadi ya. Ini ngobrol ya? Serial number-nya nih contoh, terus MAC-nya ini. Nah, teman-teman tinggal info aja di WAG ini bahwa sudah dilakukan penarikan, sudah diinput juga, mohon di SPA ini mohon dilakukan tescom gitu. Jadi untuk mitra, untuk teman-teman yang diinput hanya sebatas itu aja, sangat simple. Nah, untuk administrasinya bisa melihat dari report yang ada, bisa download report yang ada. Tasik medal ya, kali ngaji. Contoh ya, saya download semua report. Nah, ini reportnya seperti ini nantinya. Tadi yang sudah diinput, contoh ini akan keluar di sini. Ini jenis kabelnya apa, Haspel, panjang kabel berapa, serial number-nya berapa, ngambil dari gudang berapa, koordinat FAT sudah ada karena database portnya yang diinput tadi. Nah, ini semua di sini sudah datanya sudah saya sediakan semua. Gitu. Jadi lebih meminimalisir human error. Karena sebelumnya saya cek juga yang tescom
teman-teman Teskom nginput di Giform banyak yang salah, baik itu nomor SPA-nya salah, baik itu nomor IO-nya salah, baik itu SID pelanggannya salah. Kalau ini sudah datanya sudah ada, di sini pun bisa tahu nanti PTL-nya siapa, statusnya apa, brand OLD-nya, terus kemudian AIO-nya, progresnya, kendalanya, macam-macam lah. Oke, inputannya, outputnya seperti ini. Ada pertanyaan? Ini bisa dibuka di handphone, tapi tampilannya web. Sama seperti Facebook web misalnya. Bukan Android ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang Sudah, mau Pak. ditanyain? Nanti isi data di atas tadi, baru Ya. nanti minta Teskomnya itu ya. Isi data, betul. Data ini diisi semua. Kalau nggak diisi, misalnya nih data ini nggak saya isi, contoh ya, ini saya hapus ya koordinatnya ya. Nggak saya isi, terus kemudian saya simpan, nggak akan bisa. Jadi semua inputan, ini saya coba buka yang baru, semua inputan, ini harus diisi dulu nih. Misalnya, sorry, jangan yang dummy, yang real ya. Misalnya ini sudah ada IDFAT-nya. Semisal salah, teman-teman bisa merevisi ya. Misalnya PTL-nya mengarahkan IDFAT GSKA 357. Ternyata realisasinya GSKA 366. Nah, ini bisa diganti nih nanti nih. Gitu. Misalnya GSKA KA 366. Oh, enggak ada. Misalnya 360 lah. Contoh yang ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa ganti. Maka otomatis berubah. Sesuai IDFAT yang ada di lapangan. Yang di-input simple kok. Inputannya hanya ini verifikasi IDFAT benar atau tidak kondisi di lapangan. Lalu progresnya apa? Progresnya ya. Lalu pemilihan gudang karena HP ada slot tersendiri, maka milihnya gudang Mitra Haliora. Kecuali material di teman-teman HP itu habis, nah ini bisa ngambil misalnya gudang Surabaya. Nah, ini bisa tahu juga nih, oh ini reskomnya ada 151 gitu. Defaultnya karena slot material ada di gudang Haleora, maka di-input gudang Mitra Haleora. Lalu di sini akan ketahuan sisa material yang ada itu berapa gitu. Di-input serial number, MAC address, latitude pelanggan, longitude, jenis kabelnya apa, Precon 100, Precon 150 atau Haspel. Kalau Haspel dia akan keluar panjangnya berapa, serial number kabel, port FAT. Sudah. Ini sama inputan aksesoris ya. Kalau ada aksesoris tambahan bisa diinput. Setelah itu simpan. Kalau ada yang tidak diisi, maka tidak bisa disimpan. Ini harus diisi semua. Semisal sudah disimpan, misal mau input foto, tinggal upload foto. Di sini bisa pilih nih foto-fotonya. FAT before, sebelum dipasang, after, aksesoris, nanti berdasarkan quantity, misalnya quantity aksesorisnya ada 10, ya difoto 10-10-nya tuh. OPM-nya berapa, misalnya hasil instalasi ONT, ini misalnya foto roset, serial number, kalau ada STB, aksesoris lainnya, ini hasil speed test, hasil ping test, nah ini diupload semua. Cukup itu aja. Umpama saat di lapangan kan terkadang sulit signal, Bapak ya. Untuk foto-foto diupload selepas IKR bisa ya? Foto-foto diupload setelah Tanyain itu, Wi. foto diupload setelah Cetak IKR. sih, ben dijelasno sih.
Ini bocor gimana, Mas? Mbak, suaranya? Enggak, Udah Mas, tadi pertanyaannya nanti banyak aja yang dulu, dulu aja. unmute tadi udah selesai. Oh. Ini ada pertanyaan nggak? Maksudnya gini Pak, saya cuma mau nyambungin aja tadi Hmm? pertanyaan dari teman-teman yang lain. Maksudnya ketika kita foto dulu Hmm? dari galeri, kemudian kita nguploadnya dari galeri bisa apa enggak? Oh, bisa. Mau Bisa, foto dulu, lalu input, upload ya, atau mau langsung Upload foto ya. bisa. Ya artinya nggak real time Pak ya? Nggak apa-apa. Bukan Oke. nggak real time, misalnya, atau teman-teman mau foto pakai timestamp, itu juga nggak apa-apa. Foto pakai timestamp, lalu setelah itu diupload bisa. Ya maksudnya nggak ketika anak-anak tuh juga nggak harus misalkan real time Pak, dalam artian foto kabel, foto FAT misalkan. Hah? Foto dulu, kemudian diupload, nggak gitu ya. Jadi ambil dari galeri bisa ya, foto-foto, Bisa. setelah instalasi, Bisa. kemudian misalkan anak-anak nempel dulu ke wifi-nya pelanggan sebentar untuk upload bisa Pak ya? Bisa, tapi baiknya pakai Oke. timestamp ya kalau itu. Oke. Karena dikhawatirkan adanya salah upload gitu. Tapi kalau langsung foto itu kan memang real time tuh. Jadi kalau saya sebenarnya sih fleksibel ya, tapi meminimalisir human error. Seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Mas Amir, aku juga mau nanya, Boleh. untuk kalau ada revisi dari sisi BOKI semisal, kan mungkin ada case yang salah gitu nginput material-material atau aksesorisnya. Terus ada revisi nih dari Icon. Nah, itu ada notifikasi atau filteran di sini nggak, Mas? Kalau ini kan inputan mitra ya, ada satu lagi nanti untuk verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen, namun belum saya tambahkan karena baru kemarin saya dapat infonya untuk ditambahkan terkait dengan verifikasi dokumen. Nanti di report bisa keluar misalnya verifikasi dokumen, atau nanti di sini saya tambahkan misalnya verifikasi dokumen ya. Nanti ini tombol-tombolnya mungkin saya geser jadi nggak ke atas gini tapi ke samping gitu. Saya tambahkan satu tombol lagi verifikasi dokumen. Kalau misalnya verifikasi dokumen yes, sudah bisa dilakukan penagihan gitu. Oke, Mas. Ada lagi yang mau tanyakan? Iya Pak, mau sedikit menanyakan. Boleh. Ada kemungkinan FHT yang ada di drop down menu tadi itu FHT baru langsung terupdate atau ada kemungkinan belum terupdate nggak Pak? Nah, di sini, ini karena saya login sebagai mitra ya, saya coba login sebagai admin ya. Iya. Bentar. Nah, di sini ada data aset ya. Misal FAT-nya belum ada, teman-teman bisa menginfokan, Mas ini FAT baru, mohon diinput atau bisa disampaikan ke PTL-nya. Ini FAT-nya baru nih, belum ada di menu drop down ini, tolong ditambahkan gitu. FAT-nya apa? Karena ini saya buat nge-link nih. Misalnya FAT-nya BJNA 001, FDT-nya ini. Gitu. Nanti dia akan masuk nge-link ke OLT mana. Untuk data aset yang belum ada bisa diinfokan ke PTL-nya nanti biar kami tambahkan gitu. Jadi mitra tidak perlu menginput, tidak bisa menginput atau menambahkan ID FAT. Cukup menginfokan biar kami tambahkan. Kalau itu pemasangannya pada malam hari itu Pak, ada kemungkinan ada yang standby nggak itu? Kadang kan kita instalasi bisa sampai jam 1, setengah 2 gitu, bisa ya Di Pak? sini kan teman-teman yang Teskom kan standby.
Iya, Teman-teman Pak. yang Keskom standby, iya. Jadi nanti bisa dari kami, nanti siapapun bisa menginput ya, menginput atau menambahkan kode pada FAT maupun FDT. Seperti itu. Terus kemudian satu lagi Pak, di menu untuk vendor tadi, Hmm? itu berarti editable ya Pak ya, bisa diedit siapa saja ya? Menu vendor editable yang mana nih? Ya, yang SPA tadi, karena ada sedikit kekhawatiran seperti yang terjadi bulan kemarin, tim kita salah input di SPA lain, terus kemudian salah upload foto, jadinya bingung semua. Oh, kalau ini bukan editable, ini nggak bisa diedit. Jadi data Enggak, yang sudah maksudnya masuk, untuk foto-fotonya berarti nggak bisa diedit ya Pak itu ya, datanya. kalau fotonya bisa mungkin di remove ya, misalnya ini sudah diupload nih foto-fotonya nih, ya mungkin bisa di remove, menghapus gitu. Saya hapus ya, yes. Nah ini aksesorisnya salah nih, saya hapus, yes. Ini salah, saya hapus, yes. Saya hapus, yes. Clear. Mungkin yang ditanyakan gini kali ya Mas Aris ya, karena Mana? kan kita di Haleora banyak mitra ya, dan nanti Betul Mbak. nanti takut misal nih mungkin menurut Mas Haris tuh kan misal Quantum sendiri WO-nya ada 100, terus habis itu dia bisa di WO lain bisa kelihatan juga loh Mas. Maksudnya kan di sini kan untuk Haleora semua kan misal 400 WO dalam 1 bulan. Oh Itu iya, kan banyak mitra, berarti bisa ngedit mitra lain kayak gitu sih, Mas oh bisa, Amir. bisa karena saya cuma ngelihat sebagai satu mitra HP gitu, tapi tidak melihat di HP itu nanti akan mendispose ke siapa gitu, enggak. Mungkin nanti bisa saya tambahkan di sini satu ya, misalnya nama pelaksana gitu, nama pelaksana. Nah, di input dulu misalnya pelaksananya si A. Iya gitu. boleh kali ya Mas, supaya tahu. Jadi Kalau gini ini- Fir, tadi sudah sama Mas Amir. Untuk SPA ini ditambahin menu nama petugas, ada 2 inputan nama petugas. Jadi misal si Eko sama Pak Ijo, nah itu diinput di sini. Jadi nanti lihatnya nama petugas saja. Berarti bukan mitra Pak, langsung nama petugas ya? Nama petugas saja gitu. Oke. Gimana Mas Aris? Kalau nama petugas, musuh anak buahmu rapal. Siap Pak, wah pokoknya kulon niku udah kali jenengan siap terus pokoknya Pak. Jadi Boleh jangan sih sampai supaya bisa salah input ya. Oke Mas. Mungkin nama petugas kan bisa supaya tahu juga produktivitasnya ya dalam 1 hari bisa ngerjain berapa SPA. Betul. Bisa difilter nantinya, di Siap. report. Sama mungkin saran teman-teman petugas ketika ini lihat lagi nama pelanggannya, bener nggak? Gitu. Itu kan bisa meminimalisir terjadinya kesalahan juga. Kalau hanya ngelihat SPA kan ininya apa namanya angka-angkanya hampir sama ya. Tapi kalau kita lihat nama pelanggannya, kita tahu nih lagi di rumah siapa gitu kan? ID nama pelanggan ya. Gitu. Berarti aging-nya otomatis ya Mas? Ini aging otomatis betul. Oke. Aging-nya berdasarkan tanggal yang didispose, bukan berdasarkan tanggal create dari sistem, bukan. Misalnya create by system, misal contoh ya, create by system itu tanggal 1. Lalu teman-teman PTL saya itu dispose di tanggal 20. Nah, aging-nya itu bukan 20 hari, tapi aging-nya berdasarkan tanggal yang didispose. Gitu. Jadi adil, menurut saya itu adil. Langsung ada jam-jamnya juga ya Mas, tanggal dispose sama jamnya itu ya? Ada. Tanggal dispose, jamnya tuh ada. Jadi untuk semuanya ya, kalau misalnya Senin ini diberlakukan exit, kita stop. Kita pakai 1 pintu aplikasi ini. Jadi semuanya harus nginput. Kalau nggak nginput yo merasa dibayar. Ya, bisa di-tes kok, Mas. Itu ya, monitor semua ya. Iya Pak. Iya Pak.
Ban, kalau di sini kan kita nggak tahu nih SPA mana yang Quantum pegang, SPA mana yang KP Sera pegang, kan kita nggak tahu nih. Kita tahunya hanya by email berarti ya Pak? Kita tahunya hanya by email berarti ya? Kalau di sini semua Ini nanti semua gini. SPA. Di sini semua Jadi SPA gini yang masuk bro, ke HP. maksudnya itu kan di Mas Gimana, Amir, gimana? maksudnya Iya, kan iya, di gimana? interannya HP itu kan ada pembagian WO nanti siapa yang kerja, siapa yang bagi SPA ini untuk siapa, timnya siapa gitu. Makanya nanti berdasarkan nama petugas itu kasih 3 entrian aja. Yang satu yang 2 nama petugas, yang satu nanti kasih tetap nama petugas 1, 2, 3. Yang satu nanti kita kasih keterangan aku Quantum Malang kayak gitu. Jadi nanti yang entry kita yang bagi dari sistem ini. Itu gimana bro? Tinggal ditambahin nama petugas yang samping itu ada nama petugasnya gitu. Bisa. Nanti saya tambahin nama petugasnya. Ya nanti juga bisa Itu difilter. ya Mas Haris ya, paham nggak? Nanti bisa Apa? difilter tuh kalau udah ada itu, nanti misalnya Quantum bisa filter Quantum aja gitu kan. Nah, iya, bisa difilter dari situ nanti. Ya Pak, siap. Bisa di search ya. Tapi kalau nama Nama ya, apa? nanti bisa di setnya di situ gitu loh. Yang nama Bisa di-set. petugasnya yang pertama tadi loh. Iya. Yang nama petugas 2, 3 itu yang entry yang di lapangan nanti gitu. Kan satu tim 2 orang, kasih 3 aja gitu. Ini saya coba search misalnya 10 Mbps. Nah, ini keluar semua nih 10 Mbps nih. Di show misalnya sampai 100. Ini keluar semua nih 10 Mbps. Misal teman-teman ngetik Quantum di sini, kalau misal sudah ada ya, maka akan keluar semua. Ini contoh, saya ketik 20 Mbps, yang keluar 20 Mbps semua. Dami coba ketik Nanti yang entry Dami. yang entry yang petugas pertama biar region aja bro nanti bro, yang bagi itu. Misalnya SPA itu kan yang input orang teman-teman icon. Tapi yang nanti yang entry petugasnya biar kita aja nggak apa-apa yang dari region, yang bagi WO-nya itu. Ini contoh nih, Dami Kendala nih. Itu sih. Ya. Ya, berarti diisi dulu dari tim region ya. Iya. Ya. Terus ini, Bro Fajri, kalau misalnya sudah pakai aplikasi ini QRAT sama SlipGI, nggak ikut kita ya? Apa? QR code apa? ISP Amarta itu, nggak usah ya? QR code. Ini aja jadi satu. Jadi, QR code. Ya, QR code sama slip GI nggak usah lagi bro. Sama satu lagi juga meterband nggak usah. Oh siap. Gimana monitor semua? Slip GI ya. Iya Pak. Monitor Pak. Jadi yang nanti yang dicek itu foto-foto aksesoris sebenarnya, karena yang kita lihat nanti jumlah aksesoris sama foto aksesorisnya lengkap itu aja sih. Gitu ya. Betul. Ini teman-teman simple banget, mudah banget kok. Karena yang diisi hanya beberapa aja, nggak perlu banyak-banyak yang diisi. Dan BOQ di sini sudah ada. Namun tinggal pembagiannya aja. Misalnya dari HP membagi ke mitra siapa, nah itu silakan di-manage lah. Itu nanti dari tim region aja bro. Betul, karena saya nanti kasih menu aja ini. Betul, karena saya nggak dispose misalnya HP Quantum, terus HP misalnya HP tim A, HP tim B, HP tim C, enggak. Tapi satu mitra untuk semua ini untuk semua. Ini totalnya kelihatan nih misalnya 158 gitu yang udah di dispose. Untuk yang tadi yang Lamongan, wih dan tako lagi nerangke wis mau tako ini kan lambe turah terang resik enak. Wih. Mungkin untuk SPA sama namanya mungkin akan lebih didekatin. Jadi mungkin selepas SPA itu jangan langsung hacking, mungkin nama pelanggannya itu. Oke. Kita pemilihannya lebih enak nanti. Oke.
Terus Bro, sama cepat. Detail sekali Bapak Wiwi. iyalah. SPA Kalau nama kita pelanggan bisa- ya. SPA nama Kita lah pelanggan. itu SPA lalu nama pelanggan. ikut Lalu? nanggung Kalau bisa meja sama barang. alamat di dekat situ. Lalu apa? Nilainya lebih enak. Karena kalau tampilan HP kan kecil banget. Ya. Jadi kalau nggak didekatkan situ malah mungkin yang di lapangan agak kesulitan juga. Oke, SPA nama pelanggan lalu apa? Terus OLT-nya enggak apa-apa. OLT oke. Ya, di depan ID aja. pelanggan? Itu aja. Ini ya. PA, nama pelanggan, SID di belakang nama pelanggan nggak apa-apa juga. Yang penting SPA sama nama pelanggan berdekatan, Oke. sama alamatnya itulah. Biar pemilahannya lebih cepat. Oh, alamat agak panjang, makanya saya taruh bawah di sini. Gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa ngeklik yang ini ya, Itu loh, kalau mau lihat hostname OLT itu loh. detailnya. Hostname OLT di atas. Ah, itu kan ada di atas. Ah. Digeser di dekat nama pelanggan. Sebenarnya ini menyesuaikan pada saat saya zoom out, maka akan keluar semua. Pada saat di zoom in, maka akan menyesuaikan Mungkin gini, dengan Bro. ini. Mungkin Gini, Bro. SPA-nya aja kali ya samping nama Bro. itu aja. Betul. Bro Amir, mungkin Ya. gini, itu kan nanti teman-teman kan bukanya di HP toh. Kalau di HP kan innya kan kecil. Jadi misalnya teman-teman yang sebenarnya SPA itu nama pelanggan gitu. Mungkin ada yang bisa praktek langsung buka dari handphone gitu. Coba praktek kowi. Kon wis nanggo kemeja ganteng ngono mosok ora gelem praktek. Muncul. Hajatan bos, bowo. Pokoknya intinya nama pelanggan didekatkan dengan SPA itu aja. Itu nanti lebih mempermudah yang di lapangan. Ada 100 putaran lagi oleh nek. Isi oleh big, isi oleh scatter. Pali di mute, Pali. Saya coba stop share ya. Ini kalau di HP nggak muncul bro, cuman nggak tentu, cuman muncul SPA sama ininya Kecil-kecil. doang. Ya, betul. SPA sama nya doang. Aku Jadi memang kalau atau di baris kedua namanya bisa juga kalau bisa. Mungkin agingnya itu diganti nama itu loh, Pak. Oke. Sudah nama. Ada masukan lagi? Atau mungkin itu Pak, dari SPA edging nama juga boleh. Soalnya edging itu juga penting juga. Aging mungkin nggak apa-apa, saya taruh bawah aja lah. SPA, nama pelanggan, SID pelanggan udah. Itu kan key-nya tuh biar nggak ketuker. Aging di bawah nggak apa-apa. Oh ya. Sebenarnya Yang di penting- dashboard tampilan, coba share. Coba Mas, bagi host lagi Mas. Oh iya, bentar. Masih disable nih. Catat satu bro, bikinin form ini nanti form apa namanya, form saran atau masukan biar nanti begitu di lapangan apa tinggal masukin ke situ, Google Form aja. Saran dan masukan ya. Oke. Udah. Ini saya coba share. Tanya dong, kalau mau teskom, Bro Amir, kalau mau regis berarti melalui aplikasi ini kan? Itu nanti dilengkapin, baru lengkap, baru bisa teskom atau gimana? Tetap pakai Google Form-nya kayak sekarang? Oh enggak, Google Form, spreadsheet semua hilang. Enggak ada lagi Berarti harus spreadsheet-spreadsheetan. input di sini, harus Betul. kalau mau regis harus nginput di sini kan? Betul. Ini Oke. adalah dashboard tampilan awal teman-teman. Jadi yang sudah di-dispose misalnya hari ini ada 98, terus yang udah aging-nya 3 sampai 10 hari ada 36, yang sudah
11 sampai 15 hari, yang lebih dari 15 hari ada 9 gitu. Ini dashboard tampilan seperti ini. Ini mau coba trial satu dulu. Dari awal. Sebelum trial mau tanya dulu Pak Amir, sebentar Pak Amir. Oke. Nah, jadi gini Pak, kadang-kadang kita kan di lapangan itu kan kemarin sesuai kesepakatan kan tarikan panjang 350 ya. Nah, kadang-kadang kita kan nemuin nih kasus di lapangan kayak kemarin kita narik tuh sampai Pak. Nah, itu kadang-kadang kita kan harus confirm dulu ke PTL. Untuk apakah ada menu sendiri di sini di aplikasi ini? Di sini ada data ya, input detail SPA. Di sini ada ininya, progresnya ya. Kalau kendala sebelumnya saya taruh di sini ya, cuman bisa diinfokan ke teman-teman lah. Atau misalnya ini saya tambahin nih progresnya hold dulu gitu. Bisa. Iya. Berarti tetap kita harus confirm dulu ke PTL Pak ya. Baru nanti kita bisa hold ke aplikasi ini ya. Betul. Oke. Karena kadang-kadang ada kendala di lapangan kan macam-macam gitu Pak Amir maksudnya. Oke. Gitu, Pak. Oke kalau gitu Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Sama-sama Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau misalnya nggak ada, kita trial ya. Coba satu ya. Oke Pak Amir, lanjut. Saya coba trial ya. Saya coba sign out. Di sini saya login sebagai kita misalnya 92159. Misal ini Sumenep ya, ini contoh, ini Sumenep. Saya coba dispose ke HP, ini contoh. Misalnya saya dispose ke PTL dulu ya. Lalu dari PTL itu akan mendispose ke mitra. Ini saya coba simpan dulu SPA-nya. Ini ya. Akan dispose ke mitra. Misalnya mitra Haleora. Misalnya kendalanya kendalanya misalnya tidak ada. Target tanggal selesai, PTL akan menginput estimasi target tanggal selesainya itu berapa kapan. Misalnya di tanggal 8, contoh ID FAT. Nah, ini contoh ya. ID FAT misalnya SMPA 095 Sumenep ya. Sumenep, ini sudah otomatis keluar. Ini saya simpan. Yes, sudah berhasil disimpan. Lalu pada saat login sebagai mitra. Nah, ini saya coba cari tadi SPA yang sudah didispose, misal. Ini ya. Ini yang baru masuk hari ini. Ini jamnya sama nih 19.54.17 ya. Nah, teman-teman menginput di sini, input detail SPA. Input semua, progres misalnya progres penarikan misalnya, gudangnya Haleora, ONT-nya karena di sini BDCom, ini BDCom misalnya, serial number-nya nih file. Ini latitude pelanggannya memang tidak saya kunci ya, namun nanti akan saya cek benar atau tidak gitu. Karena agak susah juga untuk mengunci koordinat yang akurat. Ini contoh aja.
Misal jenis kabelnya Haspel, panjang kabelnya 300 meter misal, serial number kabelnya nanti diisi, ini port FAT-nya misalnya port 4. Ini bisa disimpan dulu atau di input yang lain gitu. Misal saya simpan, aksesoris nggak ada contoh, atau default-nya ini ya, jasa IKR, kuantitinya 1. Ini saya simpan, yes. Lalu foto, misal jenis foto, FAT before, ini contoh ya. Upload, after, upload, simpan. Nanti di teman-teman config akan muncul. Saya login misalnya sebagai super user juga. Nah, nanti di sini akan keluar. Nah, ini ya, data yang tadi ya, yang tadi di input ya. SPA ACT 079053 ya, sama ya, yang saya copy. Nanti akan keluar. Kalau teman-teman sudah menginput, nanti datanya akan keluar di sini nih. Datanya akan keluar di sini nih. Adresnya, gudangnya, status config, misalnya retur, PTL siapa, MAC address-nya berapa, panjang kabel berapa. Ini hostname-nya, nanti saya coba perbaiki lah. Kalau teman-teman sudah melakukan sudah melakukan tescom, di sini tandai status sudah dikonfig, yes. Maka otomatis gudangnya itu akan berkurang nantinya. Material yang ada di gudang BDCom ini akan berkurang. Ini contoh, sebelumnya itu kan materialnya hanya 1 ya, kuantiti 1. Material Haleora BDCom. Nah, ini ada plan. Ini nanti akan berkurang. Karena saya taruh di sini nih gudang mitra Haleora. Nah, ini BDCom. Nanti akan berkurang di sini. Yang tadinya 1 nanti akan berkurang. Jadi berarti udah tampil ya bro ya di situ ya. Sudah tampil stoknya ya nanti ya. Betul, otomatis tampil. Berarti nanti ketahuan. Ya sudah. Ketahuan betul. Berarti nanti ketahuan itu. Ketahuan kalau yang entry siapa-siapa yang belum. Itu biasanya Wiwi itu ngentry-nya telat-telat. Kalau ini enggak otomatis, jadi otomatis akan berkurang gitu. Semisal saya nambahin slot materialnya, teman-teman saya akan menambahkan stok material, misalnya stok material yang baru dikirim ada 100, nanti akan saya tambahkan stoknya 100 gitu. Pada saat selesai dikonfig otomatis berkurang. Terus pada saat selesai diverifikasi materialnya akan berkurang lah. Terus lalu misalnya ternyata salah nih pada saat dikonfig serial number atau misalnya perangkatnya rusak, bisa diretur. Pada saat diretur, menu retur yes. Pada saat diretur, bentar.
Masih processing. Nah, data di sini akan balik lagi. Stok di HP itu akan berkurang, akan balik lagi. Oh, ini plan. Jadi BDCom ya. Ini masih plan ya, masih plan ya. Belum berkurang habis gitu. Ini masih plan, nanti stoknya tuh akan balik lagi seperti semula. Gitu. Bentar bro, nanya bro. Stok akan balik lagi ke semula, tapi statusnya barang itu rusak apa baru gitu loh. Misalnya di retur ya. Ada nggak keterangannya? Keterangan apanya? Oh, keterangan nggak ada. Keterangannya nggak ada. Teman-teman tinggal. Apa nggak dikasih keterangan sekalian di retur, tapi di tabel monitoringmu itu memang balik ke semula, cuma bukan di stok awal itu, tapi di retur gitu, di statusnya di retur. Gimana? Soalnya nanti memang returannya misal 4 gitu kan. Tapi loh ini pasti nanya stoknya masih 4 gini kok, repot ya. Mungkin begitu dibalikkan atau diretur ya saat ONT rusak. Kan serinya kan sudah terbaca di awal. Mungkin bisa tergolongkan langsung ONT rusak gitu, tambah kolom di situ. Jadi untuk ONT itu sudah dengan seri yang itu sudah ada keterangan rusak secara otomatis. ONT rusak. Mungkin di inputan mitra kali ya, di inputan mitra. Bentar, itu nanti saya tambahkan ya. Mungkin saya tambahkan keterangannya ya. Untuk retur yang rusak. Jadi prosesnya sampai di sini nih. Tandai sudah dikonfig, sudah. Lalu nanti akan ada menu lagi, verifikasi dokumen, oke, close gitu. Teman-teman juga bisa menginput misalnya BAI tidak bisa diinput nih, error. BAI-nya error, itu bisa diinput juga. BAI juga bisa diinput di sini ya. Nih, file BAI. Bro, yuk. Kalau BAI dibuat wajib aja, bro. BAI itu walaupun nggak error, walaupun nggak dibuat ini aja, wajib di situ. Buat wajib aja, yakin? Soalnya ya, buat wajib aja. Soalnya satu, memang ya namanya sistem, kadang-kadang sistemnya yang kemarin teman-teman sudah save, tapi belum diupload kan bisa juga. Kalau udah tinggal sudah di save di sini kan bisa diambil dari sini juga nanti kalau lupa-lupa. Nggak tahu kalau teman-teman ada masukan lagi gimana yang lain? Itu dibikin wajib aja Pak, nanti beresiko di penagihan soalnya. Oke, ini saya coba contoh ya, upload BAI ya. Maaf, satu lagi, untuk BAI, choose filenya itu PDF semua. Kalau timnya dikasih form BAI manual juga, takutnya di JSON error seperti kemarin. Nah, jadi upload foto biasa tuh untuk BAI-nya. Nggak bisa, BAI itu PDF formatnya. Kalau misalnya saya coba di input foto, nggak akan bisa. Enggak, maksudnya gini Pak, memang foto manual, ya, tapi kita save as-nya jadi PDF. Save as-nya jadi PDF. Bisa aplikasi convert JPG to PDF. Jadi tetap untuk
komnya itu masih tetap PDF. Cuman kemarin itu kan di Gsen sempat error tuh Pak. Jadi kita mau bikin BAI jadi trouble, nggak bisa. Kita bikin BAI-nya manual pakai tulisan tangan, kemudian tanda tangan cover, kita foto, save as-nya jadi PDF, kemudian kita upload gitu bisa aja. Oke, dibuat PDF aja karena memang sudah saya buat PDF di sini nih. Ini contoh Ini ya. Iya Pak, tetap PDF Pak. Selain PDF nggak bisa. Jadi harus Iya. PDF. Jadi kalau diupload, disimpan. Kalau nggak disimpan, misalnya udah diupload tapi nggak disimpan, nggak akan ke save. Gitu. Nah, Iya, Pak. saya pun bisa monitor di sini nantinya mana BAI yang sudah diupload. Bro, Yuk. Amir. Yuk. Untuk pengesavannya itu kan sampean bikin bintang-bintang itu kan. Jadi dibuat pengesavannya dibuat ini 3 step. Jadi yang pertama itu kan mana tadi? Yang tadi dulu, Bro. Balik lagi yang tadi dulu. Yang ngisi entry itu. Ini mau nunjukin maksudnya kalau BAI udah diupload kelihatan di sini. Tuh. Oh gitu. Contoh Oke. ya. Tapi kan teman-teman di lapangan kan pertama itu kan datang ke pelanggan, terus instalasi, terus ngentry kan. Nah, sampai di entry itu bisa di-save. Bisa. Yang bintang tadi. Terus setelah itu baru nanti dia nge-save yang BAI sama material gitu. Tapi kebalikannya kalau misalnya datanya itu belum di input total all, nggak bisa nge-save. Bisa nggak dibuat gitu? Jadi kenapa kayak gitu? Jadi nanti kita yang pertama itu harus diisi dulu. Enggak. Ya, yang pertama itu harus diisi dulu. Pertanyaan saya, yakin mau dikunci? Kalau misalnya ada yang apa? Kalau dikunci semua, yakin nggak? Kan minta open lagi nih. Jadi gini. Tampilan tadi loh, tampilan tadi. Coba. Ya. Yang tampilan. Nanti tak ini. Dulu. Ntar pakai ini aja deh. Ini annotate dulu. Balik apa? Annotate-nya mana ini? Saya. Nih. Nah, yang entryan yang detail itu sampai bawah. Ini kalau sudah kan atas lagi. Nah, stepnya sampai yang serial number ini. Ini kalau sudah di entry, di save bisa. Tapi kalau misalnya belum di entry semua, jangan bisa di save. Yang tampilan yang pertama. Jadi dibuat habis itu upload BAI. Nah, kenapa kayak gitu? Biasanya yang namanya Wiwi ngentrinya cuma yang bisa-bisa aja, yang mudah-mudah. Ayo Wi, ngaku. Oh, nggak ngaku aku. Dibuat 2 kali penyimpanan ya. Jadi penyimpanan ini, penyimpanan inputan data sama penyimpanan quantity ya. Inputan data. Oke. Jadi dibuat 2, Bro. Nanti tadi kan munculnya yang nomor SPA itu tadi kan hitam. Itu berarti datanya sudah dimasukkan. Kalau BAI sama material itu sudah sudah di input semuanya, baru nanti warnanya hijau atau kuning atau apa gitu loh, Bro. Jadi bisa beda ini nguber-nguber. Oke. Ada lagi nggak sampai sini? Oke, teman-teman, ada masukan lagi?
Mas Ersat, Mas Aris, Bayu, Bang Jarwo, Mas Ali, Terkait Pak Darsono. aplikasinya ya. Untuk saat aku di HP ini, saya gunakan HP, handphone ya. Saya kan sudah masuk ke ini di kamera aku. Begitu aku masuk ke SPA, ini kan masih masuk web ya, bukan aplikasi Android. Bukan, ini web semua, bukan aplikasi Android. Nah, ini kendala di sini, teman-teman. Ini kalau saya sih mungkin jempol saya terlalu gede ya. Saya mau masuk ke, anggap aja mau ngisi lah, ngisi di pot OLT atau di Latitude. Ini kan sudah, tapi tampilan untuk keyboard saya kan masih ada. Begitu saya tombol back, kalau kecepatan back, hilang aplikasi saya. Saya nah itu mungkin gimana ya? Kalau Iya, di karena aplikasi Android kan ada konfirmasi keluar apa enggak? betul, karena ini web ya, karena ini web nggak beda kayak misalnya saya buka Facebook ya, Facebook di web ya. Pada saat di klik back itu akan hilang, ke back lagi. Ya mudah-mudahan secepatnya jadi aplikasi Android. Oh, dibuat versi Androidnya. Lebih enak karena kalau jempol gede seperti saya itu banyak keluar ya. Iku alasanmu ae, sing penting kon niku ngentri sing tertib. Tenang, Bos. Kalau web memang seperti ini. Kalau web ya, pada saat di back itu akan keluar, pasti web ya. Sama kayak misalnya yang tadi saya bilang Facebook ya, Facebook web dengan Facebook Android itu beda. Kalau kita buka Facebook dari web HP, pada saat di back itu akan keluar. Jadi nggak ada konfirmasi apakah ada yang keluar gitu. Versi Androidnya. Versi Androidnya nanti bisa inilah saya coba kembangkan. Lanjut. Mohon izin Pak Amir. Oke. Mau tanya. Ini mengenai BAI, Pak. Jadi kan gini, ya. Kalau BAI itu kan bisa kita buat setelah kita teskom ya, Pak ya. BAI dibuat setelah teskom, betul. Oke. Sekarang yang jadi kendala kadang-kadang itu kita di lapangan itu nunggu teskom itu lama gitu, Pak. Apa nantinya tidak terjadi kendala, Pak? Jadi kadang-kadang kita sudah selesai, ternyata di situ masih tunggu IP gitu kan. Biasanya ada keterangan gitu. Itu kadang-kadang sudah tunggu IP itu kadang-kadang itu lama. Apakah nanti nggak akan jadi kendala kita nunggu lama menyelesaikan BAI kan, gitu kan, Pak? Selesaikan BAI dulu, baru kita bisa selesaikan untuk menyelesaikan administrasinya inilah maksudnya gitu. Sedangkan kita kan masih dikejar-kejar sama pekerjaan yang lain gitu kan, masih banyak WO yang lain. Itu maksud saya, Pak. Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Biar bisa tahu ya monitoring pada saat sudah diinput, baiknya gini Mas. Kalau sarannya, jadi SN itu sudah diinput dulu di awal, terus kemudian MAC address juga sudah diinput. Pada saat mau teskom nih sudah selesai masang baru infokan ini ready nih, ini ready, tolong langsung di teskom gitu. Jadi nggak lama juga. Soalnya kan kendala di lapangan selama ini kan kita nunggu teskomnya kan agak lama nih kadang-kadang, Pak. Gitu, Pak. Bayu. Dalam, Pak. Dalam, Pak. Bayu. Jadi gini, itu kan jadi dibuat 2 langkah. Langkah yang pertama, data kamu masukkan tuh datanya tuh, ya kan? Oke. Nah, itu bisa di-save. Nanti selanjutnya untuk kelengkapan BAI, langkah kedua. Makanya aku minta sama Mas Amir, kalau datanya itu sudah dimasukkan semua, itu bisa di-save warnanya. Tadi kan jadi warnanya hitam. Yang kedua, kalau BAI-nya sudah di-save lagi, itu warnanya hijau gitu loh, Bay. Oke, Pak. Nggih, setuju Pak, saya Pak. Bisa kan? Oke, paham. Berarti itu intinya untuk teskom itu kan cuma nunggu ngisi data yang pertama, save data pertama, jangan gitu Pak nggih. Gitu maksud saya. Atau teman-teman pada saat dapat SPA sudah dapat, langsung diisi deh untuk dilakukan pre-config gitu. Itu lebih cepat. Bisa. Oh, bisa gitu Pak ya?
Bisa. Kan Oke, sudah siap kalau gitu. pada saat saya dispose sudah otomatis email. Email itu sudah otomatis masuk, surat tugas juga sudah ada, SPA-SPA-nya total SPA-nya juga sudah ada semua. Nah, terus kemudian misalnya dari HP memberikan pekerjaan ke mitra A atau ke tim A, tim B, tim C, itu koordinatornya tinggal menginfokan, ini koordinator ini ya, misalnya tim A SPA sekian sekian sekian, itu sudah bisa langsung diinput. Misalnya inputan panjang kabelnya, misalnya contoh ya di awal karena belum tahu ya diisi aja misalnya 1 meter. Nanti setelah realisasi baru diganti sesuai realisasi. Itu cuma untuk dilakukan pre-config. Jadi data-datanya sudah ada untuk dilakukan pre-config. Siap Pak, kalau gitu lebih cepat nantinya Pak. Siap kalau gitu. Jadi BI-nya bisa misalnya sudah selesai, baru nanti di rumah input BI-nya itu baik, nanti warnanya jadi hijau gitu loh. Iya Pak, paham. Tapi kayak BI-mu telat-telat terus, baik. Boten toh Pak, sekarang sudah jalan lancar Pak. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya, untuk itu tadi ya. Yang lain? Sama Tikor, biar untuk mempercepat kita pre-config, berarti kita isi dulu untuk teman-teman sebelum penarian, kita isi dulu dari sini. Terus untuk pemantauan permintaan Teskom, mungkin ada dari tim Icon lah untuk memantau secara langsung, oh SPA ini sudah pre-config. Jadi nanti lebih cepat gitu. Jadi nggak nunggu kita WA, Mas ini sudah siap. Mungkin nggak seperti itu mungkin. Jadi kalau kita pakai spreadsheet kan enak. Oke. Saya buat notifikasi ya pada saat sudah di Teskom, nanti akan saya buat notifikasi. Siap. Kalau gini kan berarti intinya nanti teman-teman di lapangan tinggal instalasi ya Pak Emir ya. Istilahnya instalasi, nancep langsung sudah aktif kan istilahnya kan gitu. Kalau bisa seperti itu. Intinya ben adminmu ora ribet, baik. Iya Pak. Kalau yang versi paling cepat diisi semua Pak, serial number-nya sudah serial number, MAC address diisi, semuanya diisi berdasarkan SPA atau pelanggan yang akan dipasang, diisi dulu sebelum dipasang gitu. Itu lebih cepat itu. Jadi nggak perlu statusnya itu pre-config, bukan go show nantinya. Oke. Siap Pak. Datang tinggal colok aja. Iya, paham kalau gitu Pak. Oke, siap. Tapi masih perlu radialan nggak Pak? Radial perlu tetap. Nah itu fungsinya pre-config itu Pak. Jadi nggak perlu nunggu radial lagi. Oh, betul. Tapi tetap didaftarkan di radial nggak? Semua enggak, didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan, nggak bisa ini nantinya. Kalau nggak didaftarkan, nggak bisa dapat layanan. Berarti intinya pre-config itu gini Pak maksudnya. Berarti pre-config itu untuk menggantikan selama ini pendaftaran radial itu tadi Pak ya? Iya. Intinya kan itu berarti. Oh siap. Kalau gitu paham Pak, sudah. Lebih cepat. Oh, udah nggak pakai spreadsheet yang kemarin tuh Mas, berarti ya? Nggak ada, semua spreadsheet nanti kalau kita udah pakai aplikasi hilang, spreadsheet hilang, GForm hilang, nggak ada lagi. Oh, siap. Teman-teman HP juga nggak puyeng, administrasinya seperti apa, nggak pusing, sudah ada semua, nggak perlu nyari ini BOQ-nya berapa, nggak ada lagi. Nanti app sheet yang dipakai sama Mas Farik tuh hilang semua tuh. Nggak ada app sheet. Terus lalu monitoring material yang dipegang sama Pak Sahuri itu hilang semua. Karena material sudah termonitoring up to date di sini. Siap. Jadi semuanya nanti hilang semua satu aplikasi ini. Satu. Tapi yang ngomong entry ini sih bener. Dipasang radio entry. Panjangnya tetap aja sih. Sorong.
terutama Lamongan wiwi ngisine siji lali Pak wis kadung bengi ya alasan ngono maneh. Pak. Wis bar kurang Bang. Oke Pak, berarti semakin mudah kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Berat di mute lagi. Pak Farid sehat, Pak Farid. Pak Farid sehat. Sing duwe Halo. sing duwe Pamekasan nih. Pak Farid sehat yo. Nih ada lagi yang buat Berarti ini gini Pak dong. Halo. Halo. Yang enggak ngomong di mute. Aduh. Masih mute aja kabeh. Iya, halo Pak. Iya. Dengan adanya ini aplikasi terbaru ini Pak, berarti sudah nggak capek-capek lagi mikirin material itu tadi ya, Mas Saudrinya sama tim-tim ini mitranya Pak. Material sudah termonitor semua. Jadi kalau benar, kalau Pak. saya ya dari Icon itu monitoringnya bukan per masing-masing basecamp mitra, bukan. Tapi saya melakukan POSTO ke slot gudang retail yang nantinya saya beri kepercayaan ke teman-teman HP untuk mendistribusikan ke masing-masing basecamp teman-teman HP gitu. Tapi saya nggak tahu tuh detail per masing-masing basecampnya dapat berapa, enggak. Saya tahunya total keseluruhan. HP. Betul. Siap Pak. Berarti gini Pak maksudnya untuk stok gudang material HP untuk Mas Saurinya bisa dong dikasih kita ngambilnya per minggu sekali atau per bulan sekali kan gitu. Sementara ini memang ribet banget Pak. Kemarin udah dikirim, sekarang sudah habis. Sedang WO-nya masih numpuk banyak gitu loh maksudnya itu. Dengan adanya ini sangat-sangat terbantu itu Pak. Terima kasih itu aja. Oke. Kalau seminggu-minggu ini ya, berapa minggu? Dua minggu atau 2 minggu terakhir lah. 2 minggu terakhir saya sudah berlakukan POSTO ke gudang retail. Bahkan permintaan teman-teman HP saya coba akomodir semua. Kayak kemarin minta ONT berapa ratus, saya kasih semua. Lalu teman-teman mendistribusikan, teman-teman HP itu mendistribusikan ke basecamp-basecampnya. Tapi saya nggak tahu ya detail per masing-masing basecamp itu berapa gitu. Saya tahunya hanya itu saya sudah memberikan material sebanyak misalnya 300 ONT di tanggal sekian ke HP gitu. Lalu yang sudah terpakai berapa itu. Tapi saya nggak tahu detail per masing-masing basecamp-nya, itu aja Pak. Iya, siap Bapak. Memang seperti itu Pak untuk keluhannya mitra-mitra basecamp sebelum terkirim dari HP itu setiap 2 hari sekali, 1 hari sekali kita sudah minta gitu loh. Jadi kan memperlambat ini hari layanan juga itu. Tinggal request aja kalau perlu material ke saya. Siap Pak Amir. Terima kasih. 300 ya Bu, 300 kayak kemarin, kayak awal-awal kemarin 300. Ya, minta berapa nanti saya kasih. Yang penting SPA sehari 70, yang penting sehari 70 lah. Ini aja sehari baru berapa? Kalau misalnya dikasih jatah langsung sebulan apa 2 minggu. Nah, gitu loh Pak maksudnya Pak. Betul, itu loh yang dimaksud. Lah itu kan dikasihnya lumayan tuh kayak kemarin. Seminggu 2 kali ngambil. Berapa tuh? Berapa ratus? Udah habis Bro, aktivasinya berapa Bro? Ya bilang dong. Lancar loh. Besok tak kayak 400 kon. Siap. Tak bilang. Siap Pak. Ada lagi yang mau tanyain? Halo Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Boleh. Monggo Pak, duluan aja Pak. Ada lagi mau tanya? Bukan tanya Pak, minta tambahan aja. Saya lihat untuk koordinat user, koordinat FAQ kan masih memasukkan manual tuh.
bisa nggak dibikin otomatis pada saat kita klik sesuai dengan koordinat kita posisi itu? Geotek ya. Sebenarnya Iya. bisa. Sebenarnya bisa. Cuman ada budgeting lah, budgeting hal yang bisa saya keluarkan lah gitu. Kecuali Mas Farik mau nambahin nih Mir, budgetnya sekian buat budget buat berapa sih? Makasih. Mas masukkan manual, tim harus cari di Google Map dulu, ngeklik dulu, copy, itu kan Wes, gue patungan kabel, wes patungan gue bayar. Oke, Pak Manut, siap. Jadi itu efisien banget kalau misalkan kita langsung bisa ngeklik sesuai dengan posisi kita berdiri, Pak. Iya, saya paham. Minta tolong begitu sih, Pak Farik. Terkendala nggak kira-kira saat signal sampai sulit di lokasi tersebut? Akurat nggak? Kalau akurat tidaknya memang kita tergantung sinyal sih Pak Nggih. Tapi pada saat sinyal nggak akurat pun kita nggak akan bisa nginput itu kan. Betul. Nah, mungkin bisa editable juga, diedit juga bisa kalau misalkan perlu penyesuaian. Jadi kalau misalkan dibikin manual akan repot banget, angka kecil-kecil, jumlahnya banyak, pakai titik koma, takutnya salah. Oke. Sebenarnya offline pun bisa. Offline ya. Yang penting sudah di-download dulu map-nya. Itu di timestamp kan pasti juga muncul. Kayak misalnya Google Map offline itu bisa, yang penting sudah di-download dulu petanya. Nggih, Pak. Mas Haris, maksudmu yang kayak di website gitu kan, keluar ini langsung otomatis ngono. Kalau daerah gelem rosok. Pada anak-anak saya ngetiknya satu ngopi paste, ngopi paste. Ya kayak GPS Garmin lah, misalnya dititikin keluar koordinat gitu kan. Iya Pak, betul Pak. Ya, paham saya itu geotek namanya. Itu fiturnya lumayan juga karena budgeting. Pak Farik, monggo Pak Farik soal budgeting. Ada lagi yang mau tambahin mungkin? Pikirkan. Iya. Izin bertanya Pak. Boleh. Misal kayak semalam kita dari tim MKP ada kejadian ketika sudah install tapi ada trouble penggantian ONT, itu seperti apa? Penggantian kita ONT. Kadung ngisi kita nantinya kadung ngisi detail SPA yang seperti tadi yang disampaikan, tapi di tengah jalan ONT bermasalah, itu seperti apa Pak? Itu diinput lagi aja, bisa diedit kok. Oh berarti input ulang ya Pak? Bisa diinput ulang, betul. Sama kayak retur material, misalnya sudah dipasang nih, ternyata pada saat di Tescom rusak, itu bisa diretur kok. Diinput lagi nantinya. Siap. Masukan Pak Amir. Ya. Jadi gini, kan kalau tadi kan diinput kan longitude sama latitude ya. Iya. Nah, mungkin lebih efisiennya menurut saya langsung dijadiin satu titik koordinat gitu aja. Karena gini, kalau ngopi satu longitude, yang kedua kita ngopi latitude, gitu kan kadang-kadang teman-teman yang di lapangan ini kadang-kadang kan kurang telaten ya Pak ya. Kalau di copy langsung jadi satu, dimasukin di titik koordinat gitu aja lebih efisien sih kalau menurut saya. Sementara bingung gitu. Iya nggak apa-apa. Sementara pakai ini dulu. Nanti saya coba maksimalkan pakai geotek ya. Kalau udah pakai geotek nggak perlu input manual ntar. Oke, siap kalau gitu Pak. Soalnya kan tadi kan kita ada pre-config kan. Jadi kita kan pertama kita masukkan titik koordinat yang istilahnya dummy lah ya, istilahnya seperti itu. Ya diisi salah-salah sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat verifikasi admin, kalau nggak sesuai saya balikin. Oke, siap kalau gitu Pak. Bro, mau nanya bro, untuk penagihan nih. Untuk penagihan berarti QR code sudah lepas ya, terus slip GI sudah lepas nih aku. Terus kita yang ke icon
cuma ini ya, BOQ sama ngelengkapin data ini udah clear ya berarti ya? Data udah ada, BOQ tinggal ngeprint, apalagi. Nah ya, berarti udah clear ya. Kalau udah BOQ itu udah clear ya kita? Udah. Atau gimana? Udah, paling tanda tangan BAI kan, BAPS. Nah, berarti kalau udah masukin semua ini udah timbul BAPS ya, clear ya? Selama verifikasi dokumennya oke. Kalau belum oke ya belum bisa dibalikin. Jadi untuk semua mitra ya, semua mitranya HP ini. Jadi tolong ya yang kalau udah asik apa kok asik nih, emosi ini udah diterapkan besok Senin, tolong di entry bener-bener. Soalnya yang bla 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 udah nggak ada lagi gitu. Si siapa? Bayu, Mas Haris, Mas Jarwoto, terus Irman, Pak Darsono, Mas Ali, minta tolong ya. Kita patokannya dari sini nanti. Itu clear. Oke. Iya, siap, Bapak. Pak, tapi untuk absennya apa emang benar-benar langsung dihilangkan, Pak? Absennya ya bukan dihilangkan, kan ini diterapkannya Senin kan. Jadi waktu Senin itu udah cut udah. Yang besok-besok yang kemarin-kemarin tetap dilengkapi lah datamu piye. Soalnya yang dihitung mulai dari SPH hari Senin. Yang kemarin-kemarin ya Pak Iso nagih ora melengkapi. Oh, tutuk. Siapa? Aku lek hilang nih HP no. Mumet aku. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Oke. Jadi ini misalkan besok kita ada WO terus nyoba ini dulu sudah bisa, Pak? Buat nyoba nggak apa-apa, nanti akan saya yang dicoba-coba trial gitu akan saya cleansin kok. Akan saya hapus gitu, cleansin. Oh gitu. Silakan aja nggak apa-apa. Misalnya kalian mau ngisi asal-asalan juga nggak apa-apa, silakan. Nanti akan saya clear data yang diinput, sebelum dipakai hari Senin akan saya clearkan dulu nih. Oh. Itu hari Seninnya di-clearkan jam berapa, Bro? 00 berapa Cepet, gitu. Cepat kok, tinggal request aja misalnya hari Seninnya ya jam 2 jam 00.01 gitu. Ya udah saya clear. Waduh, ya jangan-jangan 00, Bro. Anak-anak masih pada narik. Kita sepakatin jam 5 pagi lah. Oh, jam 5 pagi maunya? Jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi baru di-clear ini semua. Gitu. Kalau jam 00 itu anak teman-teman masih pada narik gitu. Atau jam apa? Paginya jam 8 gimana? Jam 8 di-clearkan gitu. Oke, gak apa-apa jam 8. Gak apa-apa jam 8. Inputan mitranya ya, nanti jam 8 saya clear. Ya, clear. Ini ada Novia dari pusat ini. Nov, ngomong Nov. Ya, Pak. Maaf kalau nanya. Hah? Selamat malam Bapak-bapak semua. Sorry baru hadir. Aku tadi ngikutnya udah kayak tanya jawab gitu ya. Baru gabung di jam 20 tadi. Lanjut dulu aja Pak. Aku dengerin dulu aja. Makasih. Satu lagi, Pak. Ya. Nah, jadi ini kan misalkan kita besok mulai coba ya, Pak. Kalau misalkan datanya memang kita sudah valid, langsung bisa dipakai itu. Itu trial aja ya, trial. Artinya trial dulu. Biarpun data yang saya berikan, yang saya dispose itu valid, sudah sesuai, misalnya sesuai nih, hostname-nya sesuai, port ID FRT sesuai, teman-teman masih ada kewajiban untuk mengisi spreadsheet atau GForm yang sebelumnya sudah dilakukan. Siap. Spreadsheet dan GForm ini akan clear di hari Senin. Siap. Jadi setelah hari Senin, murni kita pakai ini ya, Pak? Betul. Ya, siap. Mas Terima kasih, Amir. Pak. Ya. Mau nanya, berarti WO yang didispose di hari Senin udah pakai ini, tapi yang sebelum-sebelumnya yang WO pending atau H+ berapa masih pakai Google Form dan lain-lain itu ya, Mas? Ya. Jadi nanti teman-teman bisa memfilter. Saya kan pertanggal 14 bulan kemarin, 14 ya. Itu saya coba dispose melalui aplikasi ini ya.
nanti teman-teman berlakukan input datanya itu yang di hari Senin itu tanggal berapa ya? 11. Ya, tanggal 11 ini sudah nanti difilter nih dari tanggal 11 mulainya gitu. Biarpun data sebelumnya ada, tapi tetap yang dipakai tanggal 11 gitu aja. Oke. Berarti yang tadi Mas yang BOK itu mungkin bisa ya Mas, supaya bisa lihat kan kata Pak Farid tadi Pak Farid nanya tentang administrasi ya. Nah di situ kan nanti Mas Amir mau nambahin yang apa ya, verifikasi dokumen. Ya. Nah berarti kan di situ kalau GI sampai jam berapa? Ini sampai jam berapa? Isu. Gimana? Gak usah di mute aja Mas Mardani, santai aja. Gimana Mbak Fir? Maksud aku berarti slip GI sama QR code kan nggak usah nih. Nah, kalau verifikasi dokumennya udah ada menunya, berarti kan aku bisa lihat karena biasanya yang paling sering salah itu ya BOK. Beberapa kali tuh, padahal aksesorisnya dipakai apa, yang ditaruh apa, padahal tinggal dilihat fotonya kan kayak gitu. Pertanggal 11 ya nanti ya, ininya ya, verifikasi berdasarkan aplikasi ini per tanggal 11 ya, hari Senin ya. Ya, berarti aku bisa ngecek kalau ceritanya kan di situ ada menu mungkin ya kayak down verifikasi gitu. Berarti kan tinggal aku bikin BAPS-nya terus gitu-gitu doang ya, Mas? Bisa, betul. Oke, siap, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada, nanti saya coba bikin GIFOM-nya, GIFOM untuk teman-teman misalnya ada kendala nih di lapangan nih, nanti diisi aja di GIFOM itu. Paralel saya coba perbaiki. Siap, Pak. Mas kayak kritik dan saran gitu ya? Iya, betul. Untuk inputan masukannya ya. Nanti saya kasih link-nya, teman-teman bisa ngisi pada saat sudah nyoba menggunakan aplikasinya. Silakan di input di situ, jadi nggak perlu di WA lagi, maksudnya nggak perlu WA, Mas Amir nih tambahin ini, Mas Amir tambahin ini, Mas Amir nih, ini error nih, ini ID-nya nih belum ada, macam-macam, nggak perlu, cukup diisi aja gitu. Yang perlu diperbaiki apa? Oke, nih dari saya cukup, saya kembalikan ke Mas Fajri. Mas Fajri, kakak. Yo. Lanjut Kak. Oke, udah nih. Ya udah, apa lagi? Oke. Iya, tadi sudah banyaknya masukannya. Terima kasih banyak. Nanti berjalan ketika diuji coba, kalau masih ada lagi yang perlu diperbaiki nanti disampaikan aja. Harapannya ini semakin sempurna ya ke depan. Jadi kita single apps ini satu aplikasi tapi udah bisa mengakomodir semua. Semoga juga nanti stok barang dan lain-lain juga update. Jadi benar-benar lewat aplikasi ini terpantau semua. Jadi kebutuhan material dan lain-lainnya juga dapat dapat diatur dari aplikasi ini semua. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya rekan-rekan semua. Tetap semangat. Nanti kita coba. Form ini juga mungkin nanti akan di-share ya, form feedback. Jadi biar bisa ngisi feedback di situ. Tampilan juga akan kita sempurnakan terus, bagaimana supaya tampilan di HP juga semakin ini ya, makin mudah ya. Apalagi buat jempol yang besar. Siapa tadi jempol yang besar? Mas Wiwi ya? Hadir. Ya, nanti kita coba inilah. SPA Sendang Agung, Mas Wiwi. Mana Mas Wiwi? Ini kan masih training teman-teman dua lagi. Iya. Warganya udah nggak sabaran, nggak ada salesnya nih katanya. Betul. Bentar, tak training 2 orang ini loh. Iya. Oke, kalau gitu dari Mas Farid ada lagi nggak, Bro? Kalau nggak kita tutup. Mungkin gini, yang itu kan nanti yang misal ada yang di hold, yang belum dikerjain, ada beberapa yang harus nambah splatter dan kendala-kendala itu tetap pakai aturan yang lama. Jadi yang per hari Senin SPA muncul di sini baru pakai ini. Kalau yang sebelumnya sampai hari ini atau sebelum-sebelumnya ada yang di hold pakai aturan yang kemarin. Jadi gitu tetap adminnya biar nggak kacau nanti. Gitu ya, Ber ya.
Ya. Ya pokoknya nggak starting ini, dispose teman-teman kan ini? ya, Mir ya. Starting tanggal 11. Ya, start di mulai tanggal Senin itu baru pakai yang aplikasi ini, yang sebelum-sebelumnya ya pakai yang kemarin-kemarin tetap. Iya, yang sudah implementasinya. di-dispose sebelum aplikasi ini dipakai ya masih pakai yang kemarin. Nanti starting dispose Senin itulah startingnya SPA yang menggunakan ini. Gitu ya, Mir ya? Iya, Mas. Nanti yang Ya. sudah terlanjur di-dispose sebelum-sebelumnya akan otomatis akan hilang setelah close ya, statusnya close nanti otomatis akan hilang. Sekalian ini bro, kita kan tanggal 27 besok ini mau bikin 270 ini. Kalau tercapai ini gimana ini? Apa jeng-jeng nih ngene Desember nanti kumpul bareng ojo mergawe pusing nih. Yang pertama saya perlu Setuju, budgeting Pak. tambahan dulu lah buat melengkapi aplikasi ini. Oh, oke. Iyalah. Nanti dibuat fitur Kata Mbak Jarwo itu mau ngajak ini loh, apa itu joget bareng gitu biar gak stres yang di lapangan gitu loh bro. Terus patungan karo aku ya bro. Siap. Siap, Bapak. Oke, lanjut. Terima kasih kalau dari saya cukup. Oke, ya karena udah mau jam 9 juga ya, bencong udah pada keluar. Kita akhiri aja ya kegiatan malam hari ini. Nanti bisa dilanjut pekerjaan yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.